Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Setiorini, mahasiswa semester 5 Prodi PAI, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi dan supervisi pendidikan. Definisi atau pengertian administrasi. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrer, berarti melayani, membantu, atau memenuhi. Administrasi berasal dalam arti sempit. Istilah administrasi di Indonesia sering dipakai dalam arti tata usaha. Menurut Haris Muda Nasution, tata usaha ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, tulis menulis, dan mencatat atau membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Terdapat sumber daya administrasi atau manajemen pendidikan dinyatakan dalam 6M, yaitu pertama man, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Di dalamnya yaitu terdapat pendidik seperti guru, siswa maupun karyawan. Kedua, money uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ketiga, metode cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Keempat, material. Di sini yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kelima, mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Keenam, markets atau pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang dihasilkan. Tujuan administrasi pendidikan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, yaitu untuk berkembangnya suatu potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Siro Giovanni dan Carver Daryanto, 4 tujuan administrasi yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Fungsi-fungsi administrasi atau manajemen, yakni fungsi pertama fungsi perencanaan, kedua fungsi pengorganisasian, ketiga fungsi pelaksanaan, dan keempat fungsi kontrol atau pengawasan. Ruang lingkup administrasi. Pertama ada administrasi kesiswaan, ada administrasi kurikulum, administrasi personalia, administrasi sarana dan prasarana, ada administrasi hubungan masyarakat, dan administrasi keuangan. Definisi supervisi pendidikan. Supervisi artinya pembinaan. Pembinaan di sini adalah segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pembangunan, pengarahan penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Ada tujuan dan sasaran supervisi pendidikan, yaitu tujuan tersendiri dari supervisi pendidikan adalah perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Fungsi supervisi pendidikan yaitu pertama penelitian, kedua penilaian, ada perbaikan dan peningkatan. Serta ruang lingkup supervisi, terdapat supervisi bidang kurikulum, supervisi bidang kesiswaan, supervisi bidang kepegawaian, supervisi bidang sarana dan prasarana, supervisi bidang keuangan, dan supervisi bidang humas, hubungan masyarakat. Prinsip-prinsip secara umum supervisi yaitu bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru
dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan, dan bukan mencari masalah. Kedua, pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. Ketiga, kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maafnya sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.